Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, apa kabar semuanya ya? Senang berjumpa kembali di channelnya Impian Remaja ya. Ya udah berapa bulan channel ini vakum ya, karena Kang sempat dilanda musibah juga ya. Ya karena kakeknya Kang waktu itu meninggal dunia ya. Jadi nggak sempet buat bikin konten lagi untuk ngisi channel Impian Remaja nih. Ya tapi jangan khawatir dah. Ini kita akan lanjutin kembali untuk ngisi konten-konten buat di channel Impian Remaja ya. Ya, di video kali ini kita akan berkunjung ya. Berkunjung ke salah satu tempat bisnis aglonema ya, yang terkenal ya di daerah sini ya. Ya, itu katanya juga pebisnisnya itu masih muda loh. Menginspirasi banget buat kita ya. Ya, untuk ke sana juga butuh waktu yang cukup lama ya kalau dari tempat saya ya. Ya, langsung saja ya kita ke sana ya. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, share, dan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Impian Remaja. Yuk kita menuju ke tempat aglonemanya. Let's go. Oke sobat YouTube semua, ini tempat aglonemanya ini bernamakan Aglonema Wirna ya, yang beralamatkan di Jalan Swadaya 1 Sukajadi, belakang komplek Mega Asri 1 ya, KM 12 Palembang ya. Ya, itu ada IG-nya juga, ada FB, nomor WA-nya dan juga nomor handphonenya ya. Ya, di sini terdapat banyak sekali jenis aglonema ya. Ya. Selain itu juga banyak juga loh yang berkunjung ke sini untuk mencari dan membeli aglonema ya. Ya, sepertinya Mas yang itu ya pemiliknya ya, ya. Pemilik usaha aglonemanya ya. Ini brokoli. Fermentasi kan ini? Iya. Adonannya? Belum. Kita keliling-keliling dulu yuk. Kita lanjut ke sana ya. Kita coba lihat-lihat terlebih dahulu ya. Nanti di pertengahan sesi dan di akhir sesinya kita akan mewawancarai pemilik aglonemanya ya. Ya banyak sekali ya udah. Oke, tempat aglonema ini berlokasikan di Kabupaten Banyuasin ya, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan ya, Provinsi Sumatera Selatan. Dan bernamakan Aglonema Wirna tuh. Ya, pengunjungnya cukup ramai ya setiap harinya ya. Ini anaknya ada RL. Padahal laku ini laku. Oke sobat YouTube, kita akan mewawancarai satu pengunjung ya yang masuk ke tempatnya Aglonema Wirna ini ya. Ya, kita coba tanya-tanya sedikit sih sama nih sama Ibu. Assalamualaikum. Ya. Siapa namanya Bu? Ibu Vivi. Ibu Siti ya. Vivi. Vivi ya. Kalau saya mau tanya sedikit Bu, ini jenisnya ini aglonema jenis ini apa itu namanya Bu? Ini Kresna kalau nggak salah. Kresna ya Bu ya. Iya. Itu Kresna. kalau nggak salah saya pernah sempat baca-baca juga, itu harga jualnya bisa tinggi juga ya Bu ya Iya. aglonema ya. Kalau seperti ini kayaknya sudah di atas, sudah jutaan ini kan. Udah Kalau jutaan ya, iya, Bu, ya? kalau Ibu lebih senang belinya yang remaja. Yang remaja, ya, Bu. Selain duitnya lebih murah, kemudian juga menikmati proses tumbuhnya. Tumbuhnya. Tumbuh kembangnya. Seperti kalau misalnya ada tambah satu daun, itu sudah senangnya luar biasa melihatnya tambah satu daun. Nah kalau ini kan jenis lokalan, koleksi Iya. lokal memang lebih mahal, seperti kayak Goliath. Kemudian ini RR Mantepulov, ini kan koleksi lokal. Koleksi lokal ya, Bu, ya? Indonesia, tapi harga kayak Harga ini, jualnya ya, Bu, ya? harga jualnya lebih tinggi. Nah kenapa jualnya lebih tinggi? Ya mungkin karena dia lebih tahan, dari ya, Bu, ya? penyakit, lebih kokoh kayak gitu daripada yang seperti ini yang punya itu kayak Subsom itu kan punya Thailand.
Oh, itu dari udah Thailand. impor dari Thailand itu ya, Bu Itu ya. lebih rewel. Jadi perawatannya lebih Mesti harus ekstra lagi ya, Bu ya, Iya. tanpa Kalau perawatan ya. memang salah perawatan ya cepat lonyot. Kemudian mungkin bisa jadi tinggal batangnya aja nanti. Oh, gitu Kalau ya, Bu yang ya. lokal memang untuk barang koleksi benar bagian. Berarti kalau bisnis kayak gini nih, sob, bisnis kayak gini bisa jadi saham juga nih, investasi buat kita ini. Bisa. Iya. Nah, bisa. Misalnya kalau kita beli satu, saat dia tumbuh apa namanya? Tunas satu, Tumbuh dua, tunasnya ya, Bu, itu ya? sudah income lah itu kan. Oh, kayak gitu. kayak gitu ya, Bu ya. Jadi kalau yang koleksi lokal kayak gue lihat seperti ini ya. Itu yang gue lihat ya, Bu ya. Gue lihat itu kalau harga belum tumbuh aja, harga batang ini atau bonggolnya di bawah itu sudah ratusan ribu. Waduh, tuh sob, dengerin sendiri tuh. Harganya aja Bonggolnya aja. baru bonggol itu istilahnya masih kayak anakan ya. Batangnya Batangnya aja itu udah berapa? Ratusan ribu. Tuh. Ya, ini katanya saya sempat dengar-dengar juga ya, pemilik usaha bisnis kayak gini masih muda, menginspirasi juga buat kita ini. Ya, kalau ada yang minat buat coba juga ya, namanya kita merintis itu yang pasti dari nol, dari bawah terlebih dahulu ya, sob. Ya. Kalau boleh sedikit tanya lagi, Bu. Ibu asalnya itu dari mana, Bu, sampai bisa tahu ke sini, Bu? Saya dari Muara Enim. Dari Muara Enim ya, Bu? Jadi sedang ada kerjaan tadi. Iya. Selesai kerja, biasanya kan kalau sebelum pandemi Covid itu biasanya kan pergi ke mall. Oh, ke mall. Jadi Tuh. sekarang beda Udah beda jalur tuh. Beda Udah jalur. pindahnya langsung ke Jadi kebun aglonema nih, mantap. misalnya ya. pergi keluar pun, saya kayak kemarin kami ke Jogja. Ya. Ke Jogja, yang dicari adalah nursery, tempat orang jual aglo. Oh, Jadi iya, sekarang iya. oleh-oleh pun kalau teman-teman minta oleh-olehnya aglonema. Aglonema. Tuh, Bukan ya. lagi makanan. Bukan lagi makanan Jogja ya. Aduh, gitu. Oleh-olehnya aglonema. Itu juga ya, sob, dari jarak Muara Enim ke Banyuasin itu lumayan jauh loh. Sampai buat dapetin Koleksian. aglonema yang koleksiannya mantap ya. Oke, nanti di sesi terakhir ya kita akan bahas pemiliknya ya. Kita akan Tapi wawancarai memang, pemiliknya ya. Memang ini selama yang ibu yang sering cari koleksi tempat beli, biasanya yang pemiliknya itu rata-rata anak muda. Anak muda semua ya, Bu ya. semua. Iya, rata-rata anak muda. Aduh, jadi kepikat juga nih mau buka bisnis kayak gini, tapi modalnya ini gimana ya? Aduh, paksa dah jual kacamata kali bisa dapatnya. Oke, Bu, makasih banyak, Bu, atas wawancaranya ya. Makasih banyak, Bu. Oke, sobat YouTube semua, karena tadi masih banyak pengunjung ya yang datang sini ya, jadi masnya tidak sempat untuk kita wawancara ya. Ya, tapi untung saja ini kondisi sekarang udah kembali sepi ya, karena pengunjungnya udah selesai mendapatkan koleksi-koleksi mereka ya di Aglonema Wirna ini. Ya, kita bisa langsung mewawancarai dan bertanya sedikit demi sedikit tentang Aglonema dan juga awal-awal karir Masnya dalam meniti bisnis aglonema ya. Oke, tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, sebelumnya kita berkenalan dulu, Mas. Nama lengkapnya Mas ini siapa, Mas, sebenarnya, Mas? Ya, nama saya Willy Alam Prakasa. Weli Alam Prakasa. Prakasa ya. Iya. Iya. Dari namanya aja itu udah bisa saya tebak ya. Kalau Mas Weli ini pecinta alam yang pastinya ya, gitu ya. Ya. Ini Mas, satu pertanyaan dari saya nih, Mas. Awal mula Mas tertarik untuk membuka bisnis kayak gini ini itu awalnya Mas dari sekedar hobi atau memang niat Mas untuk belajar bisnis aglonema atau membuka bisnis aglonema ini? Enggak sih, kalau masalah hobi tanaman udah mulai dari tahun 2010 ya, ikut ayah. Oh, ikut ayahnya tahun 2010 ya, hobi tanam. Kalau dia tanaman memang udah dari lama ya. Dari belum saya lahir udah hobi tanaman. Udah cinta ya, pecinta tanaman juga ya. Kayaknya kalau dia di sini kan sekitar rumah juga banyak tanaman kan. Iya, saya lihat tadi dari depan pagar saya masuk tadi udah berbaris banyak sekali ya. Itu tanaman dari ini, dari orang tua ya, dari Iya. ayah. Kalau aglonema sendiri sih dari tahun 2010
2010 udah miara, tapi karena dulu kan belum banyak jenis-jenis yang lain, jenis-jenisnya ya. Baru kemarin itu 2010 tuh saja, di bawah 2010 tuh udah banyak juga jenisnya, tapi karena memang dulu masih zaman-zaman SMA belum ada kesempatan untuk itu beli koleksi Mas yang lain. Masih zaman-zaman sekolah Udah zaman-zaman sekolah udah mulai ya, hobi ya. Iya, itu kan heng-heng itu kan dari kecil, semua dari cuma 3 daun dulu beli satu heng-heng. Coaching juga dari kecil juga, sekarang udah lumayan banyak. Ya, yang pasti kalau udah 10 tahun pasti Masnya udah lumayan hafal semua ya jenis-jenis tanaman ini ya. Ya, jenis aglonemanya ya. kalau aglonema sih banyak ya Mas ya, sampai lebih dari 100 jenis lebih. Itu 500 jenis. kurang lebih 500 jenis ya Mas. Iya, lebih, kurang lebih. Baik gitu, impor Mas. sama lokal itu Iya, iya. digabungin segitu. Sekitar 500 jenis. 500 jenis. Sampai berapa itu? Karena varian-varian baru kan sekarang bertambah terus. Lagi masuk varian baru dari Thailand kan. Oh, dari impor Thailand Nah, juga ya. impor Thailand juga ada. Ya, seperti yang dikatakan sama Ibu tadi dong, berarti ada impor juga dari Thailand. Iya, kebetulan kan Indonesia juga punya. Ya, kita banyak juga yang koleksi lokal tapi koleksi yang bagus, lokal nah. ya. Yang silangan dari Pak Greg juga ada kita. Ini Mas, kalau saya mau tanyain sedikit nih Mas. Saya kan belum tahu apa-apa nih Mas Iya. tentang aglonema, Mas nggak tahu Boleh. apa-apa. Kalau yang ini nih jenisnya apa ini Mas? Ini Lady Valentine. Lady Valentine. Ya. Itu Masnya bisa bedain nama jenisnya itu dari struktur daunnya, dari warna daunnya, atau dari batangnya gitu Mas? Gimana itu Mas cara membedakan jenis-jenisnya itu Mas? Kalau jenisnya sendiri sih, kalau dari daunnya memang udah ada patokan mereka. Udah ada patokan Ada berbeda. splash, banyak lah pokoknya tuh dari patok-patokannya ada 4 nggak salah. Dia tuh karena awalnya sendiri kalau kolam kan berawalnya dari rotundum ya, silangannya ya. Oh gitu ya Mas. Kalau yang apa tuh yang Thailand juga ada juga yang disilangin awalnya dari Indonesia. Ini kalau mereka udah tumbuh berkembang nih Mas, apa tetap warnanya pink hijauan atau Tetap ya. bisa berubah warna lagi? Tetap. Ya. Tapi Tetap. saya pernah dengar juga ada yang bisa berubah jadi Ya. warna terganti gitu Iya, ya Mas. iya, itu mutasi. Oh, Biasanya di- alami. Itu mutasi Nggak ya. sengaja, iya. Itu mutasinya. Kalau Dan jenis-jenis yang bisa mutasi itu apa Mas biasanya? hampir keseluruhan aglonema itu bisa Mutasi semuanya Iya, Mas ya? hampir semua bisa bermutasi karena unik dia. Aglonema unik, tanaman yang unik. Dia bisa Tapi nyesuaiin kalau suhu. segini banyaknya Mas, apa nggak ribet Mas? Cara perawatannya itu gimana Mas ngelakuinnya Mas itu Mas? Aglonema sendiri kan nggak senang namanya tuh media yang terlalu basah ya. Oh, dia nggak terlalu yang basah Ya, yang bisa lembab-lembab aja ya, gitu. lembab aja, tapi juga nggak terlalu lembab juga. Kalau perawatannya sendiri sih ya agak ribet sih sebenarnya. Kalau mau Lumayan ribet juga ya lumayan Mas. ribet, harus apa tuh namanya, harus diperhatikan. Ada Diperhatikan. pasti ada juga tuh Mas yang kayak pupuknya, obatnya gitu ya. Ada Semua jenisnya. Mas, ya? ada untuk apa tuh untuk menekan jumlah hama yang ada. Itu kan semua tanaman kan pasti ada hamanya. Iya. Di sanalah kita tekan jumlahnya. Enggak bagus juga kalau misalnya nggak ada hamanya, pasti ada lah sedikit. Tapi gini Mas, saya yang jadi satu pertanyaan itu ya Mas ya. Saya pernah dengar dari warga sekitar sini ya Mas ya. Mas ini sebenarnya profesinya itu seorang dokter ya Mas gitu ya. Iya benar. Seorang dokter ya Mas. Ya, saya sendiri masih pendidikan ya. Masih pendidikan Ya. kedokteran ya. Ya, kedokteran. Oh, tapi udah terpikat ingin sampingannya bisnis kayak gini juga Mas ya. Oh, gitu. ya. Hobi ya sebenarnya. Sehobi ya. Ya, kalau buat dijadiin bisnis kan bisnis sama hobi kayaknya agak beda-beda tipis ya. Iya, Beda-beda lebih tipis. mengarah ke kalau bisnis lebih gede gitu kan. Ya, maksudnya tuh kalau untuk berbisnis bisa, kalau untuk apa tuh namanya bertani, insya Allah bisa juga banyak Bisa juga, Mas, ya. bertanya sama orang-orang, masih banyak lah yang masih kurang ilmunya. Ya, satu lagi nih Mas, sebelum kita akhiri pertanyaan kita ya Mas ya. Itu kira-kira kalau Mas bisa kasih bocoran nggak Mas? Pendapatan kayak jual-jual
bunga aglonema ini omsetnya tuh bisa sampai berapa kira-kira Mas pemasukannya? Kalau lagi sekarang, kayaknya lumayan. Lumayan. Apalagi kalau misalnya kita bisa tani sendiri, itu kan bisa kita tani Kita rawat sendiri. sendiri ya gitu ya. Udah siap beranak, anaknya induknya kita anakin, anaknya kita jual kan, maksudnya itu kan Seperti itu ya. iya, jadi mungkin anaknya masih bisa kita jual kan, induknya masih kita rawat lagi supaya beranak. Nah disitulah Di situ ya Nah, Mas. disitulah. Kalau untuk omsetnya sendiri sih tergantung. Kalau sekarang Tergantung tergantung pemasaran juga ya Mas. ya, tergantung pemasaran. Karena kayak gini, kalau misalnya kita nggak pasarin, namanya suatu produk nggak kita pasarin ya mana Iya. mana Mana bisa ada orang tahu. bisa orang tahu ya, benar Mas. Hmm. Ya tapi kalau perkiraan aja nih Mas. Ya, Ya, perkiraannya itu bisa sampai berapa tuh Mas? Untuk biar tuh sobat-sobat semua biar bisa tahu tuh kira-kira bisnis yang kayak gini tuh menguntungkan atau cuma sekedar merugikan buat buang waktu kita gitu ya. Ya itu Kalau kira-kira berapa Mas? kalau untuk saya sendiri 2 bulanan ini omsetnya tuh berapa putaran uangnya tuh udah sampai 20 ya. 20.000? 20 juta. 20 juta. Untuk bulan ini aja, untuk minggu ini aja udah masuk kotornya tuh 8 juta. 8 juta ya dalam satu minggu ini ya. Waduh tuh sob. 8 juta satu minggu. Mati dulu. Masih Pak De? Mati kotor. Waduh itu sob. 8 juta satu minggu. Buset. Geleng kepala saya mendengarnya itu 8 juta satu minggu. Iya, kotornya ya. Itu kotornya aja. Mungkin bersihnya sekitar bisa sampai 5 juta. Ya, 5 jutaan lah bersih ya. Beserta kita daur ulang beli Iya, peralatan beli yang peralatan lain, yang lain gitu ya. Oke Mas, sukses selalu Mas dengan bisnisnya ini Mas ya. Jangan lupa Mas bilang subscribe channelnya Impian Remaja ya Mas ya. Kita Ya. bilang sama-sama ya Oke. Mas. Sebelum Ya. kita akhiri perbincangan kita ya Mas ya. Ya. Subscribe channelnya Impian Impian Remaja. Remaja. Oke, bye.